Jadwal drawing Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia jadi wakil ASEAN paling ganas. Media Vietnam tak terima Indonesia jadi tim paling impresif. Bagas Kava dan Rizky Ridho gabung Timnas Indonesia Asian Games. Malaysia tetap lolos Piala Asia U23 2024. AFC tak gubris protes Iran. Meski sudah mengukir pencapaian apik, kerja keras Sinteyong tidak lepas dari kritikan. Termasuk karena belum pernah ada piala yang bisa dia persembahkan sejauh ini. Di samping itu, Nova Arianto menjelaskan semua pihak yang bekerja di balik Timnas Indonesia sudah melakukan yang terbaik. Kalau hitungan prestasi dengan piala, maka pastinya kami belum bisa memberikan. Tetapi melihat progres permainan Timnas saat ini, saya pikir kita harus memberikan apresiasi kepada pelatih kepala kami Sinteyong, tegas Nova Arianto. Nova Arianto menjadi saksi bagaimana Sinteyong membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia. Menurutnya, kerja keras pelatih asal Korea Selatan ini perlahan-lahan akan mulai mendapatkan hasil. 16 tim sudah pastikan tempat di putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April sampai 3 Mei 2024. Berdasarkan situs AFC, jadwal drawing atau undian fase grup Piala Asia U23 2024 bakal digelar pada tanggal 16 November 2024. Adapun 15 tim yang lolos ke Piala Asia U23 2024 ditentukan berdasarkan hasil kualifikasi. Sedangkan satu kontestan lainnya yaitu Qatar lolos otomatis sebagai tuan rumah. Kapten Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho meminta rekannya tidak larut dalam euforia lolos ke Piala Asia U23 2024. Pemain asal Persija Jakarta ini menegaskan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan skuad Garuda Muda. Menurutnya, lolos ke Piala Asia hanya langkah awal mereka untuk mendapatkan prestasi terbaik di kancah Asia. Selanjutnya, mereka siap untuk berjuang dan juga membuktikan diri dengan bersaing dengan tim kuat lain di Asia. Timnas U23 Indonesia sukses melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024 dengan catatan sempurna. Rapor Timnas U23 Indonesia ini lebih baik dari 3 wakil ASEAN lainnya. Thailand dan Vietnam lolos sebagai juara grup, sedangkan Malaysia sebagai salah satu runner-up terbaik. Thailand sukses menyapu bersih kemenangan dengan mencetak 9 gol dalam 3 pertandingan. Vietnam juga sukses mencetak 9 gol juga. Namun sayang Vietnam harus kebobolan 2 gol, usai bermain imbang 2-2 atas Singapura. Sementara tim terakhir yang lolos yaitu Malaysia. Malaysia sendiri harus menunggu hingga hari terakhir untuk menentukan tiket lolos dan hanya mencetak 6 gol. Media Vietnam tampak kurang senang dengan pencapaian Timnas Indonesia U23 sebagai tim paling impresif dari ASEAN, yakni di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal tersebut membuat media Vietnam kebakaran jenggot. Mereka tak terima Golden Star Warriors mendapatkan kritikan. Dan mereka berdalih bahwa Philippe Thusset tidak menurunkan skuad terbaik di laga terakhir karena sudah mengunci tiket lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024 Qatar bukan termasuk agenda FIFA. Arhan berharap bisa bermain di turnamen tersebut. Bagi Pratama Arhan, dia sangat berhasrat untuk membantu Timnas U23 Indonesia berjuang di Piala Asia U23 2024. Ya, kami berharap mau bermain di Piala Asia U23. Semoga aja bisa mengikuti Piala Asia U23, kata Pratama Arhan. Sementara itu, Pratama Arhan menambahkan, kunci sukses Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024 berkat tak terlepas dari kekompakan tim. PSSI belum merilis secara resmi daftar pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2023. Namun baru-baru ini, Bagas dan Ridho kedapatan gabung skuad Timnas U24 di Jakarta. Bagas dan Ridho tampak hadir dalam pidato sambutan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada skuad Timnas Indonesia U24. Sebelumnya terdapat 12 pemain yang sudah dipastikan terpilih dalam skuad Timnas U24 Indra Safri. Di antaranya yakni Kakang Rudianto, Robi Darwis, George Brown, Hugo Samir, Lutfi Kamal hingga Alfeandra Dewangga. Adapun 3 pemain senior yang dipilih adalah Rahmat Irianto, Mark Locke dan juga Jordi Amat. Media Vietnam menyoroti kekhawatiran besar pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong di putaran final Piala Asia U23 2024. Baru saja mencatat kemenangan bersejarah, Indonesia mendadak punya kekhawatiran besar di putaran final Piala Asia U23 2024, tulis laporan Soha.
Yang jadi pangkal persoalan adalah Timnas Indonesia U23 memiliki 5 pemain bintang yang bermain di luar negeri. Dan apakah bisa dipanggil atau mungkin bisa dilepas dari klub atau tidak? Hal senada juga diutarakan oleh Erick Thohir. Ia berharap Sintayong bisa menemukan pemain pengganti yang sepadan jika beberapa pemain andalannya tak bisa dipanggil. KMS Kaidense memberikan pujian pada penampilan Timnas U23 Indonesia dan juga Marcelino Ferdinand usai lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Pemain tengah KMS Kaidense tersebut sukses membukukan 2 gol ke gawang Thailand. Kesuksesan Timnas U23 Indonesia dan juga Marcelino jadi sorotan dari pihak klub KMS Kaidense. Kemarin, Marcelino mengamankan 1 tempat bersama Timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 di Qatar. Tulis keterangan KMS Kaidense. Indonesia mendominasi pertandingan mereka, dan Marcelino bersinar dengan 2 gol. Striker Timnas Indonesia U23 Ramadan Sananta mendapatkan pengakuan dari Rafael Struijk. Bahkan ia mendapatkan tantangan agar menerima tawaran jika ada kesempatan tampil di luar negeri. Adapun Ramadan Sananta belum lama ini menegaskan dirinya ingin berkarir di luar negeri, dan hal itu diketahui dari akun TikTok @mario_delano. Ramadan Sananta, kamu udah siap belum menjadi striker the next MU? Ujar Mario Delano. Sementara itu Ramadan Sananta sendiri menjawab dengan tegas mau dan siap. Artinya ia punya keinginan untuk berkarir di luar negeri. Kalau ditanya itu, maulah saya, jawaban tegas Sananta. Malaysia dipastikan tetap lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Hal ini seiring dengan pengumuman resmi dari AFC. Dan hal ini berarti AFC tak menerima protes Iran yang merasa terdapat kejanggalan di partai terakhir mereka lawan Uzbekistan. Hal ini disebabkan Iran melayangkan protes ke AFC karena kejadian kontroversial saat laga lawan Uzbekistan di grup E. Wasit melakukan kesalahan yang fatal karena bek Uzbekistan Abdul Qadir Husanov mendapatkan 2 kartu kuning yakni tepatnya pada menit ke-40 dan juga 90. Akan tetapi wasit tidak mengeluarkan kartu merah kepada pemain tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.